Sudah record. Berarti sekarang kegiatannya masih PPG ya, Mas Raihan? Iya, masih PPG. PPG, oke. Mungkin sebelum mulai, saya mau tanya-tanya dulu mungkin ya, Mas ya. Ya, lebih Oke. perkenalan. Hmm. Santai Walaupun guys, sudah kenal. kita santai Iya, gitu. iya. Em, Berarti wisuda tahun kemarin ya, Mas ya? 2023 atau tahun ini? Wisuda tahun 2023. Tahun 2023, oke. Ya. Asal asal memang asal dan lahir memang dari Banyuwangi ya, Mas. Gimana gimana? Lahir memang berasal dari Banyuwangi asli ya. Iya, Banyuwangi asli, Banyuwangi asli. Hmm. Kalau Banyuwangi ini Osin atau Madura? Madura, Madura, Madura swasta. Madura. Ya kan, soalnya apa? Daerah rumah saya itu yang berdekatan dengan Situbondo. Jadi sebenarnya kalau soal budaya lebih banyak Madura. Tapi sebenarnya kalau di sekolah pas waktu SMP itu kita banyak bahasa yang digunakan itu ya bahasa Jawa. Kalau Osing sama sekali nggak ada. Sama sekali enggak ya. Berarti kalau bahasa Iya, Jawa bisa ya? Jawa dan Madura bisa. bisa bisa. Kalau Jawa bisa. Oh, saya Madura. Ya, mungkin ini kita nyantai aja Mas ya, sesuai topik Iya, iya. yang pernah kita sepakati, yang pernah saya share tentang matematika dalam dunia pendidikan. Jadi kan yang saya ketahui Mas Raihan ini memang lulusan sarjana pendidikan matematika ya Mas ya. Iya, iya. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Raihan selama perkuliahan ataupun KKN ataupun ikut eskul lainnya seperti program mengajar, mungkin bisa lah sedikit dipaparkan eh, pengalamannya mengenai pendidikan, mengenai matematika dalam dunia pendidikan. Mungkin nanti saya akan bertanya beberapa sedikit hal nih Mas mengenai matematika ya di Indonesia. Mungkin Iya. nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti Mas Rehan ya bisa jawab aja santai aja, sesuai opini. Iya, iya. Oke, Mas. Mungkin yang pertama nih saya mau tanya terkait matematika ya dalam dunia pendidikan. Kendala, Mas. Kita lihat kalau di Indonesia ini, anak Indonesia ini cenderung nggak suka matematika nih, Mas. Jadi kayak seakan-akan kalau udah masuk pelajaran matematika itu takut gitu ya. Takut pertama mungkin karena materinya sulit atau entah gurunya yang kurang asik gitu, Mas. Nah, menurut Mas Rahyan sendiri kok penyebabnya itu apa, Mas? Kenapa anak Indonesia tuh takut gitu eh, belajar matematika? Apakah memang semenakutkan itu atau gimana gitu, Mas? Ya, menurut saya kan ini perspektif saya sebagai seorang pendidik ya. Jadi kalau dari seorang pendidik tidak boleh kita menjudge siswa tidak suka matematika itu karena dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, tidak memiliki minat dan bakat terhadap matematika, tapi lebih ke kita sebagai seorang pendidik berarti harus ada evaluasi kalau siswa itu tidak suka terhadap matematika. Artinya ya berarti pembelajaran yang kita bawakan itu di kelas masih kurang menarik perhatian dari siswa. Jadi eh, kalau dari saya mungkin eh, jadi kenapa kok anak-anak itu takut terhadap pelajaran matematika? Karena banyak guru matematika itu yang masih kesannya killer seperti itu.
Jadi terus pembelajarannya juga membosankan, boring. Bisa juga tidak menggunakan banyak metode. Kadang juga cara ngajarnya itu tidak disukai seperti itu. Jadi seperti itu kalau dari saya sebagai seorang pendidik. Seperti itu Mas Hafid. Ya, baik Mas. Ngomong-ngomong tadi kan salah satunya ada guru killer tuh ya. Nah, Ya. menurut Mas Rehan sendiri, dibenarkan nggak sih guru killer itu dalam pembelajaran matematika? Kan ya kita tahu lah kalau misalnya nih di Instagram kan banyak sekali viral-viral gitu ya. Kalau udah masuk pelajaran matematika itu bahkan hujan pun diterjang gurunya. Satu. Hmm. Dan yang kedua, banyak sekali rumor-rumor yang beredar kalau memang guru matematika itu cenderung killer. Nah, itu bagaimana Mas Rehan tuh menanggapi, apakah itu benar informasinya atau memang bagaimana gitu, Mas? Kalau menurut saya yang di medsos itu yang viral, walaupun ada hujan badai, guru matematika tetap masuk, itu dua hal berbeda sama dengan dua hal yang berbeda dengan masalah guru killer. Kalau guru killer itu lebih ke sebutan siswa itu kepada guru yang ngajar kurang enak. Terus ibarat gini, misalkan menerangkan sesuatu yang mudah gitu. Tapi pas ujian nanti yang diujikan itu sesuatu yang sulit gitu, yang belum pernah diajarkan, belum pernah dicontohkan. Nah, menurut saya seperti itu guru killer. Nah, untuk sebutan siswa di media sosial tentang apapun yang terjadi di guru matematika tetap masuk, menurut saya itu karena kedisiplinan guru matematika. Karena mungkin ini juga akan ada ya, guru eksak itu mungkin akan sedikit lebih ya disiplin daripada guru non eksak. Karena apa? Karena materi yang dibawakan guru eksak itu lebih berat dan tuntutannya itu lebih besar. Contoh seperti saya matematika. Nah, itu 1 minggu itu kita sudah mengatur goals untuk anak ini, misalkan barisan dan deret aritmatika. Dalam 1 minggu 2 pertemuan 4 jam itu, 4 jam pembelajaran itu kita sudah harus bisa, anak-anak itu sudah bisa menghitung deret ke n gitu, seperti itu. Jadi harus tercapai goals itu. Kalau kita tidak tercapai nanti itu akan menjadi terhutang di minggu-minggu berikutnya, dan itu akan buruk pada pembelajaran kita dalam 1 semester gitu. Nah, oleh karena itu mungkin akhirnya ya saya juga di kelas biasanya juga dapat dibilang gitu sama siswa. Pak, kok disiplin sekali. 10 menit biasanya guru lain lebih 10 menit baru masuk. Kalau saya ya sudah di bel itu langsung jalan ke kelas. Tapi sebenarnya itu antara baik dan tidak, karena saya juga masih PPL, jadi saya tunjukkan sikap disiplin dulu. Karena kalau saya pernah ikut seminar, jika kalau bisa agar siswa itu tidak boring, salah satunya itu diberi variasi datang ke dalam kelas. Jadi tidak harus datang tepat waktu terus, datang telat 10 menit gitu, terlambat 15 menit, seperti itu. Jadi itu bagian dari trik mengakali agar tidak boring. Oh, oke, baik Mas. Oh, berarti dulu saya SMA guru matematika kadang telat 10 menit, 15 menit itu memang trik ya. Saya kira yang Ya, beneran beneran telat. ya itu menurut saya bagian dari trik, karena kan untuk melepas, selain kita bisa, memang kita itu kan guru sekarang kan dianjurkan melakukan ice breaking atau seperti sesi pencairan di kelas, agar stres akademik siswa itu bisa menurun gitu, berkurang dari pembelajaran sebelumnya. Tapi kan pasti siswa juga lebih lebih optimal menurunkan stres mereka jika mereka melakukan sendiri. Maksudnya Hmm, tidak harus melalui ice breaking seperti itu. oke. Em, Terkait tadi Mas kan Mas Rehan sendiri sudah mengajar ya. Apakah selama mengajar itu terdapat kendala Mas dalam pembelajaran matematika? Nah, kalaupun ada, apakah kendala itu
bisa diselesaikan sendiri atau memang perlu bantuan luar gitu, Mas? Eh, Sebenarnya bagaimana ya menyikapi kalau kendala, eh, contoh ya ini PPL matematika saya yang saat ini itu kan sekolahnya itu sekolah kejuruan. Jadi dari segi fasilitas untuk pembelajaran menurut saya ya kurang diperhatikan. Eh, Sebenarnya sudah pernah ada seperti proyektor gitu, tapi karena kena COVID, zaman COVID, akhirnya proyektor di kelas itu rusak semua. Jadi untuk membenahi itu masih belum benar 100%. Jadi sifatnya proyektor itu mobile di sana. Nah, sedangkan buat matematika untuk proyektor itu menurut saya sedikit urgent karena di matematika itu kan kita biasa menggambar grafik seperti itu. Nah, itu akan lebih enak kalau ditunjukkan melalui software, bantuan software seperti itu. Apalagi kan untuk kelas sudah setingkat SMA seperti itu. Jadi itu ya untuk mengatasinya kita itu sebenarnya lebih ke adaptasi diri saja. Karena mau bagaimana lagi kan sebagai guru ya kita tidak bisa apa protes, banyak ya lebih banyak adaptasi. Terus karena ini lagi kenapa proyektor mobile itu tidak untuk saya sendiri tidak memaksimalkan karena kan proyektor mobile itu kan akhirnya di sana itu juga tidak memiliki ini apa yang biasa ditarik untuk diproyeksikan itu. Nah, itu tidak ada juga. Jadi akhirnya proyektor itu menembakkan cahaya ke tembok. Nah, dari itu ya juga tidak maksimal seperti itu. Jadi akhirnya ya dari kita sendiri memaksimalkannya tetap melalui cara konvensional seperti itu, melalui papan. Tapi ini loh Mas Hafidz ya, kan eh, zaman semakin modern kan otomatis media belajar itu semakin banyak ya, makin banyak. Nah, ternyata yang setelah saya dapatkan tidak semua media belajar yang modern yang akhir-akhir ini berkembang itu anak Indonesia itu suka. Padahal ini saya mengajarnya di Jawa ya. Nah, itu tidak semuanya suka. Seperti misalkan PPT. Nah, anak-anak itu kalau di kelas saya di pertemuan ini bukan di PPL yang sekarang, di PPL S1 di program asistensi mengajar selama 6 bulan itu malah kurang suka kalau diberikan PowerPoint. Anak-anak itu lebih suka dijelaskan secara konvensional, jadi ditulis di papan seperti itu, dijelaskan urut satu persatu seperti itu. Tidak suka kalau di pembelajaran diberi PPT. Ya, walaupun PPT sebenarnya saya sebagai guru tetap memberikan catatan catatan penting di papan atau ada suatu soal yang perlu dijabarkan lebih lagi itu dijabarkan di papan. Tapi jika ditanyakan feedback ke siswa itu mereka lebih suka yang 100% papan. Jadi makanya saya bingung jika mengatur pembelajaran kayak apalagi kalau sedang PPL karena anggapannya kan kita masih belum mandiri, kita dituntut oleh tugas kan kita harus nyoba pembelajaran ini, nyoba pembelajaran A, pembelajaran B, nyoba media A, B, C seperti itu. Nah, ternyata antusiasme siswa itu apa tidak sebesar saat menggunakan uh, papan seperti itu. Nah, Mas Rehan itu kan tadi katanya anak-anak lebih suka pakai papan yang konvensional. Nah, itu Mas Rehan bisa tahu dari siswa itu ngomong langsung setelah pembelajaran atau memang dilakukan evaluasi setelah pembelajaran ya kayak semacam penilaian menggunakan aplikasi semacam Google Form atau lain sebagainya atau memang um, Mas Rehan sendiri bertanya langsung ke Mas ke anak-anak. Nah,
saya itu tidak bertanya langsung pada saat itu. Jadi pada saat itu bergantian. Jadi saya pakai yang media pembelajaran yang menggunakan proyektor, terus papan, terus balik ke proyektor lagi. Nah, pada suatu titik saya itu tidak sama sekali tidak bertanya, respon normal apa? Respon normal siswa aja langsung secara langsung gitu respon langsung. Pak, tidak enak pakai lebih enak dijelaskan lewat papan saja seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya feedback yang tidak terduga karena saya tidak pernah merancang itu. Hmm, Ya ingin menanyakan bagaimana pembelajaran menggunakan PPT, tapi ternyata tapi tidak menyangka akan respon siswa seperti itu. Gitu. Ya ini tentu saja bukan alasan bagi saya ya untuk alasan guru dipakai untuk tidak pernah mencoba media belajar yang lain. hmm, Tapi mungkin konklusinya itu apapun media belajarnya tetap diselingi atau digabung dengan kita menjelaskan di papan seperti itu karena siswa lebih suka. hmm. Karena menurut saya ya bagi siswa yang kemampuan matematikanya rendah malah mereka itu kadang itu lebih paham jika diterangkan dengan media belajar sederhana seperti itu. Hmm. Iya, jadi eh, kan banyak teori belajar. Nah, salah satu teori belajar itu eh, ingin siswa itu menemukan sendiri konsep dari pelajaran tersebut. Nah, Betul. padahal kalau kemampuan matematikanya rendah itu susah itu pasti akan memakan waktu atau bahkan tidak akan tercapai seperti itu. Jadi makanya yang sederhana, yang tradisional yang seperti konvensional yang seperti menerangkan di papan itu lebih disukai oleh siswa seperti itu. Hmm. Oke, Mas. Terkait untuk pembelajaran sendiri di kelas, kan tadi eh, kita dengar kalau memang masih siswa itu lebih suka pakai papan tulis ya. Apakah Mas Rehan sendiri kalau menggunakan papan tulis itu menggunakan alat bantu buku seperti LKS atau memang materi itu sudah ada semacam PDF-nya dari Kemendikbud atau memang punya semacam metodologi pembelajaran sendiri, itu Mas? Kalau saya sebenarnya kalau dilihat dari PP saya tetap sebenarnya dari sekolah ada buku paket, cuman buku paket yang dari penerbit Airlangga gitu. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap menyediakan media ajar materi yang itu ditaruh ke dalam bentuk flipping book. Jadi online bisa diakses oleh siswa di kelas online melalui HP. Nah, itu saya desain sedemikian rupa lebih menarik gitu dan materinya yang mana bagian-bagian yang penting saja seperti itu. Jadi itu. Nah, untuk latihan soal itu biasanya saya menggunakan LKPD. Hmm, Basic biasa sih LKPD seperti itu. iya, iya, oke, oke. Lembar kerja peserta didik. Baik. Untuk buku paket kenapa tidak dimaksimalkan? Karena tidak mencukupi jumlah siswa. Jadi buku paket itu tidak boleh dipegang siswa. Jadi jika misal di kelas saya matematika, maka jika ingin menggunakan paket harus pinjam dulu, ada di ruang guru di bawah. Terus setelah selesai diletakkan lagi di ruang guru. Seperti itu. Hmm, Jadi makanya untuk uh, untuk meng, agar waktunya lebih efektif, jadi ya lebih baik saya yang menyediakan materi melalui flipping book itu. oke, oke, baik. Berarti punya flipping book sendiri juga ya Mas ya? Keren nih. Ya, Em, dan ini Mas, saya mau nanya lagi. Kalau misalkan nih kan siswa di kelas nih, berarti itu kan tadi
pertama menggunakan konvensional ya pembelajarannya. Iya. Apakah juga tetap ini Mas tugas ini bagaimana seperti PR? Apakah tetap diberikan dengan em, kriteria tertentu seperti mungkin setiap berapa kali pertemuan diberikan PR atau dibebas tugaskan dari PR? Karena nggak sedikit juga saya temui beberapa guru matematika senior itu tidak menggunakan pekerjaan rumah dengan alasan memang pengen dimaksimalkan di kelas gitu. Ataukah Mas Rehan juga melakukan hal yang sama atau bagaimana cara sudut pandang Mas Rehan? Kalau saya sendiri, ya dari pengalaman saya, apalagi matematika ya, tidak suka dikasih PR. Saya juga seperti itu di sekolah. Jadi saya tidak pernah memberikan PR. Seingat saya tidak pernah memberikan PR. Kalaupun itu ada PR, berarti itu karena tanggungan siswa di kelas itu belum selesai. Yang akhirnya mereka memaksa untuk dibuat jadi PR seperti itu. Biasanya hal itu terjadi itu saat jam terakhir, karena jam terakhir itu kan siswa sudah tidak fokus, jadi mengerjakan soal itu lebih lama biasanya. Apalagi kalau siswa yang kemampuan matematikanya sedang atau rendah itu biasanya tertinggal dari teman-temannya. Jadi pasti minta untuk dijadikan PR seperti itu. Biasanya Oke, seperti itu. baik, baik. Em, ini Mas mungkin agak sedikit naik nih pertanyaannya. Iya. Kan tadi sudah kita bahas secara umum ya, anak ya pendidikan dalam matematika lah. Matematika dalam pendidikan. Untuk matematika lanjutan semacam ya kayak mungkin ya Mas Rehan mungkin kalau di sekolahnya ada anak-anak yang memang harus dibina untuk lomba seperti LCT ataupun Olimpiade, apakah Mas Rehan pernah mengajar atau bagaimana sudut pandang Mas Rehan? Apakah terdapat perbedaan metode dalam mengajar matematika kepada mahasiswa umum, kepada siswa umum atau siswa yang memang eh, diikut libatkan dalam lomba seperti LCT maupun Olimpiade, Mas? Atau apakah ada perbedaan dalam mengajar? Eh, Sebenarnya saya kalau Olimpiade belum pernah mengajar, sebenarnya masih yang resmi, karena selama kan saya bisa dibilang masih fresh graduate. Nah, itu itu belum punya pengalaman menjadi guru tetap di sekolah. Jadi habis fresh A baru lulus langsung daftar PPG, langsung daftar profesi. Nah, tapi menurut pandangan saya pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu menurut saya karena anak yang ikut Olimpiade pasti dia yang sudah memiliki bakat dan minat matematika kan, Mas Hafiz. Jadi bisa dibilang dari kita, dari guru itu bisa dibilang lebih sedikit. Artinya maksudnya itu tidak seperti kalau kita mengajar di kelas yang harus runtut gitu, runtut harus jelas sekali. Nah, kalau untuk anak Olimpiade, ya saya berkaca pada anak-anak yang pintar di kelas saya, anak yang paling pintar gitu, itu ya biasanya saya kasih stimulus sedikit saja pasti dia paham gitu. Baru Hmm, untuk masalah yang teorinya baru itu mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu konsepnya. Nah, tapi untuk selebihnya pasti mereka itu hanya perlu dikasih stimulus, bukan bukan dikasihkan jawaban seperti itu. Kalau di kelas kan harus dituntun, harus benar-benar dituntun. Kalau kalau anak yang tipe Olimpiade menurut saya lebih baik diberikan stimulus saja. Jadi hmm, dipancing ya, ya, biar ya. lebih biar lebih apa ya? Biar lebih uh, melekat di memorinya. Hmm, hmm. Oke, oke. Em, Oke, Mas. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya juga ini terkait pendidikan matematika ya. Kalau kita lihat rank itu ya, Mas. Kalau nggak salah rank kita
siswa Indonesia di matematik itu terbawah lah di dunia. Iya, Saya lupa apa namanya itu. PISA atau apalah bisa. saya lupa. Ya, PISA itu. Iya. Itu saya sedikit heran itu, Mas. Apakah yang bermasalah itu siswanya atau SDM pengajar atau kurikulumnya atau sistem negara Indonesia ini yang tidak memang memungkinkan gitu untuk siswa kita bisa menguasai matematika. Jangan jangan gak usah di bawah lah, di pertengahan aja dari seluruh peserta yang ikut PISA saja sepertinya sulit. Padahal kita tahu ya kalau Indonesia kan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Negara-negara seperti lain seperti China, kemudian Rusia, Amerika Serikat, India, Pakistan, dia memiliki anak-anak siswa itu yang notabene tidak buruk lah di matematika. Sedangkan Indonesia sendiri, ya kita bisa lihat peringkat kita selalu di bawah, Mas. Namun pendapat Mas Rehan sendiri itu penyebab itu apa itu, Mas? Kenapa kita terus Ya, menerus terpuruk gitu, Mas? ya, kebetulan ini eh, berkaitan dengan apa karya ilmiah S1 saya. Jadi penelitian saya S1 itu eh, pengembangan soal literasi numerasi ya berstandar AKM. AKM sendiri kan itu merupakan adaptasi kita terhadap rendahnya skor PISA. Jadi AKM itu eh, versi PISA yang dibuat oleh Indonesia. Nah, skor PISA kita memang paling rendah, 10 terendah malah bisa dibilang ya dari total yang saya penelitian saya yang itu menggunakan data 2018 itu dari sekitar 73 itu Indonesia berada di peringkat 68 atau seperti itu ya kisaran 10 terbawah lah. Nah, itu memang sedih ya. Kalau dari penelitian saya itu menurut Dasa Prawira 2019 dalam penelitiannya itu dia mengemukakan alasan kenapa skor PISA Indonesia kecil itu karena anak-anak Indonesia itu belum terbiasa mengerjakan soal kontekstual. Jadi kita siswa Indonesia itu terbiasa mengerjakan soal tekstual. Ya, contoh soal tekstual itu misalkan eh, ada soal persegi, panjangnya sudah diketahui, terus luasnya apa lebarnya diketahui, yang ditanya luas gitu, L sama dengan tanda anu gitu, tanda tanya. Nah itu anak-anak itu terbiasa mengerjakan seperti itu tekstual. Tinggal tinggal memasuk tinggal hafalan kita tentang rumus, oh seperti itu apa langsung dipakai. Nah sedangkan kontekstual itu ya diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan dikasih soal cerita seorang anak misalkan jogging di lapangan yang memiliki keliling sekian. Nah, itu nanti kalau dikasih soal seperti itu disuruh nyari luasnya itu sudah bingung nanti pasti. Nah, itu. Nah, kurang lebih anak-anak kita itu kesulitan untuk uh, uh, memahami soal kontekstual. Nah, itu dari mana? Ya bisa jadi dari pengajar. Ya evaluasinya sebenarnya ya kompleks dari pengajar, dari bisa dibilang juga orang tua, terus dari pemerintah juga ikut andil kenapa Indonesia eh, rendah gitu. Tapi menurut saya yang menjadikan ini, saya kan sekarang menempuh mata kuliah perspektif sosiokultural pendidikan di Indonesia. Nah, itu belajar tentang eh, apa saja faktor yang mempengaruhi pendidikan. Nah, kita sadari bahwa kita itu kan eh, populasinya tinggi, terus banyak pulau. Jadi pemerataan itu susah. Pemerataan pembangunan itu susah. Jadi itu yang menjadi faktor. Selain itu kayak faktor sosial, faktor budaya,
faktor yang tadi saya sebutkan, geografi, faktor ekonomi juga. Nah, itu mempengaruhi pendidikan atau pembelajaran anak di sekolah gitu. Jadi ya menurut saya harusnya itu pemerintah daerah itu bisa memaksimalkan kebijakan dari pusat. Lebih maksudnya itu kan pusat itu kan pembuat kebijakan. Tidak mungkin dong apa kayak misalkan di daerah Mas Hafid, sekolah di daerah Mas Hafid itu tertinggal, masa itu tanggung jawab pemerintah pusat ya kan. Harusnya kan itu apa inisiatif dari pemerintah daerah bagaimana sekolah di Mas Hafid itu bisa sesuai standar nasional seperti itu. Nah, kan mungkin bisa dirasakan Mas Hafid juga ya, perkembangan pendidikan di daerah Mas Hafid itu eh, masih ada sekolah yang terpinggirkan gitu, yang kurang Betul. perkembangan seperti itu. Ya seperti itu. Menurut saya kurang pemimpin daerah yang revolusioner gitu, yang visioner, yang bisa melihat maju ke depan gitu. Bahwa pondasi negara kita itu ya yang utama itu termasuknya pendidikan gitu. Pasti biasanya bagian dari kampanyenya apa jadi sebelum jadi kepala daerah itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan pendidikan banyak. Padahal sebenarnya menurut saya fokus pada pendidikan juga harusnya ditingkatkan. Itu Intinya masalah. memang harusnya pemerintah daerah juga Mas ya ikut terlibat dalam Iya, eh, perkembangan pendidikan gitu ya. Nggak cuman hal-hal di luar itu doang ya berarti. iya. Ya, baik Mas. Em, Berikutnya mungkin saya ingin bertanya nih, seberapa penting nih kita bicara penting enggak? Seberapa penting ini kita ya semuanya nih, entah itu dia yang suka atau enggak, belajar matematika nih Mas. Seberapa penting kita Benar. bisa minimal basicnya dalam belajar matematika gitu. Menurut Iya. Mas Raihan. Nah, ini merupakan sebuah argumen yang akan saya menangkan kepada siswa yang tidak suka matematika. Kan biasanya ada siswa yang suka olahraga gitu. Mm-mm. Dia sudah tidak suka dengan matematika kan. Dia kebanyakan. Nah, seperti itu. Nah, sama saya pasti akan saya menangkan. Misal ada anak yang prospeknya sudah ingin kerja gitu. Itu tetap sama saya tetap harus belajar matematika gitu. Nah, kenapa? Menurut saya matematika itu tidak hanya sebuah ilmu ya, tapi tentang pola pikir. Pola pikir bagaimana cara kita berpikir logis. Nah, kan Betul. kita di matematika 4 tambah 4 pasti 8. Kan? Pasti 8. Nah, itu bagaimana artinya apa? Itu bagaimana kita cara berpikir logis gitu. Nah, agar apa? Agar nantinya di kehidupan masyarakat kita, entah kita mau jadi mau langsung kerja atau kita masih mau kuliah lagi gitu. Nah, pasti itu akan tetap dipakai. Nah, kita harus memberikan bekal kepada siswa pola pikir itu kepada siswa melalui matematika, pola berpikir logis. Kita kan sering ya, apalagi kita kan tidak bisa uh, ber, kita tidak bisa istilahnya itu tidak bisa di atas terus, pasti ada momen di bawah. Nah, momen di bawah itu biasanya momen di mana rasional kita itu akan mudah hancur gitu. Nah, saya ingin melalui bekal matematika pola berpikir rasional ini, walaupun berada di titik bawah, itu mereka tetap bisa berpikir secara logis gitu. Nah, misalkan gini, saya biasanya mencontohkannya gini. Nanti kalau misalkan sudah misalkan yang kuliah, nah itu ada biasanya orang yang suka mendiskreditkan orang yang kuliah gitu, karena kuliah itu buang-buang uang gitu. Nah, saya bilang kepada mereka ya hati-hati, orang yang seperti itu tuh
biasanya penuh maksud gitu, memiliki tujuan gitu. Jadi kamu sengaja dibuat kecil, dibuat rendah agar kamu bisa dia manfaatkan seperti itu. Saya sering bilang seperti itu. Jadi melalui matematika misalkan ada orang yang menawarkan bisnis dengan keuntungan 2 kali lipat gitu. Padahal kalau kalian belajar di matematika ekonomi, kita tahu kalau suku bunga paling besar itu 7% gitu. 7%. Bahkan mungkin ada yang sedikit ilegal itu bisnis yang mengajarkan bisnis yang memberikan keuntungan sekitar 10%. Sekitar 10% saja itu sudah menurut saya agak semi ilegal karena berbahaya, resikonya sudah tinggi gitu. Nah, itu jadi untuk itu harus belajar matematika untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Mereka gampang terbujuk, mereka kehilangan tujuan gitu ketika saat di bawah gitu. Itu pentingnya matematika karena kan Mas Hafid harusnya juga setuju orang yang pintar matematika kan kemungkinan tertipunya kan akan semakin kecil. Betul. Ya kan? Karena punya pola pikir rasional gitu. Jadi misal cara berpikirnya itu cara berpikir logis. Harus kan kita juga di matematika sering melakukan pembuktian gitu. Apakah ini Betul. benar gitu. Betul. Cari kontradiksinya gitu. Yes. Kalau kontradiksinya terbukti baru ini salah, terbukti salah Betul. gitu. Ada kontraposisi gitu gitu. Betul, Mas. Jadi akhirnya dari situ siswa ya, oh iya iya. Jadi akan menaruh perhatian gitu. Apalagi yang mau kuliah misalkan, mau kuliah kan sekarang kan ada penalaran matematika. Ya mau tidak mau mereka harus belajar matematika karena ada namanya penalaran matematika dan itu harus besar jika ingin presentasi keterimanya semakin tinggi. Iya, karena dari itu saja kita siswa mau daftar walaupun itu jurusan eksak atau non eksak, saintek atau sosum, kan pasti tetap ada matematikanya. Dari situ kita bisa lihat kalau matematika itu memang penting. Tidak hanya materinya saja, tapi tentang pola pikir menurutnya. Betul. Pola pikir rasional. Betul, Mas. Nah, ini saya mau sedikit nanya lagi, Mas. Beberapa mungkin ya kayak sebelum-sebelumnya nih sempat viral nih. Ada seorang ustadz ya, bilang kalau buat apa belajar matematika kan nggak dibawa mati. Kan kalau orang yang udah benci matematika, alasan ini kan jadi semakin dipakai gitu buat nggak usah terlalu belajar, terutama matematika. Iya. Uang nggak dibawa mati kok. Nah, menurut pendapat Mas Red nih gimana? Ada seorang pemuka agama membuat statement seperti ini gitu. Jadi seolah-olah ya dibilang harusnya guru agama dulu, guru Quran dulu lebih penting segala-segalanya. Matematika tuh nggak usah dulu karena nggak dibawa mati. Gitu. Nah itu gimana itu Mas? Nah, itu menurut saya lebih lucu lagi pernyataan itu. Ya, gimana bisa orang pemuka agama Islam bicara seperti itu? Padahal di Islam sendiri kan banyak urusan yang berkaitan matematika, terutama muamalah ya. Terutama yang sering itu ya saya alumni madrasah ya, madrasah aliyah negeri. Nah, itu belajar ilmu apa? Ahli waris itu. Nah, itu ada pada bagian tertentu itu jika yang meninggal oleh yang meninggal itu si A itu saya lupa anunya. Nah, itu nanti akan menyebabkan kan harta itu harus dibagikan sesuai ada ketentuannya. Nah, itu nanti ada kasus pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Jadi dari yang harus dibagi itu
yang harus dibagikan itu lebih banyak. Nah, masalah itu dipecahkan melalui matematika. Jadi pembilangnya dijadikan penyebut seperti itu. Jadi gitu. Jadi oleh guru saya dibilangin seperti itu, guru fikih saya. Nah, guru fikih saya saja memberikan respect terhadap matematika dengan ilmu itu ya. Dan menurut saya lucu saja sih kalau bilang tidak penting gitu. Matematika yang kan sebenarnya kan dari cendekiawan Muslim juga kan Al-Hawarizmi kan, yang menemukan aljabar. Jadi menurut saya ya, harusnya malah Islam yang membawa uh, kebanggaan matematika ini harusnya, karena di saat benua barat mengalami kegelapan, era kegelapan, Islam itu sudah perkembangan matematikanya pesat pada saat itu. Tapi ya karena kita kalah perang saja terakhir, jadi akhirnya habis perkembangan uh, ilmu pengetahuan kita di Muslim, banyak dirampas. Harusnya malah ya menurut saya ya urusan agama ya penting, tapi tidak perlu lah untuk sampai bilang buat apa belajar matematika, karena banyak hal agama yang banyak hitung-hitungannya gitu. Seperti zakat gitu. Terus tadi Pak Waris gitu. Sholat Mas ya, jadwal Kalau sholat. seperti itu kan akhirnya jadwal sholat, ilmu falak seperti itu kan hitung-hitungan kan Iya. juga ya. Gini, oh ya ini juga hal yang menarik ya. Ya misalkan kita benar-benar meninggalkan itu, misalkan itu jika itu terjadi gitu. Nah, sedangkan di ilmu falak kita sudah bisa memperkirakan uh, awal bulan baru seperti itu kan, kapan awal bulan baru. Di ilmu falak juga bahkan kan kita bisa memprediksi kapan gerhana, seberapa lama gerhana, bahkan Betul. sebelum orang Islam melihat apa, melihat gerhana itu sudah bisa diketahui durasinya kan. Jadi menurut saya jangan terlalu berlebihan memberikan statement. Yang terlalu berlebihan Ya, Mas. iya, berlebihan itu tidak baik. Berlebihan itu tidak baik. Dengerin tuh teman-teman. Ya, eh, mungkin itu ya Mas, yang pengen saya tanyakan. Sebenarnya sih, ya saya selama di Jawa Timur Mas, mungkin saya cerita pengalaman. Em, Iya, Anak-anak Jawa Timur itu, terutama di Jember itu, ya ntar nanti bisa Mas Rehan koreksi lah. iya, Itu beda iya, gitu Mas, dari kawan-kawan saya. Bedanya gimana? Pertama dari kawan dulu. Waktu itu saya sempat memang kuliah di UNED sih, di pendidikan fisika. iya, Jadi waktu itu saya kan diberi soal tuh di kelas oleh dosen. Ya fisika dasar lah seperti GLBB, kemudian mekanika, kinematika. Itu diberikan soal, kemudian dijawab. Nah, beberapa juga ada yang meminta pembuktian. Nah, dari kawan-kawan saya ini hampir sebagian besar itu excited gitu, pengen tahu bagaimana caranya ini kok bisa. Terus juga ditanya alasannya kenapa begini. Beda halnya dengan saya saat di desa saya ya, di kecamatan saya, mm, terutama di Lampung, itu kalau diberi jawaban atau solusi dari suatu masalah, ya udah ya terima-terima aja gitu, Mas. Ya, ini uh, just information. Itu yang saya rasakan. Kemudian dari segi seorang pengajar nih, pengajar juga, saya ingat betul gitu, Mas. Saya waktu itu kalau nggak salah, dosen itu pada saat mata kuliah pendagogik, apa itu Mas, pendagogik dan antragogik gitu Mas. iya, Nah itu saya bilang tentang bakat dan apa namanya, kemampuan siswa itu seperti persamaan kuadrat gitu Mas. Saya mm, simpel, saya semisalkan seperti itu.
Nah, solusi yang membuat nilai nol dari persamaan kuadrat itulah bakatnya. Nah, dari dosen itu memberikan apresiasi, Mas, tepuk tangan gitu. Nah, dari hal kecil itu loh, memberikan apresiasi itu saya nggak dapatkan. Sebelum-sebelumnya itu saya nggak dapatkan. Kecuali di Jember, di Jawa Timur lah. Nah, mungkin itu yang saya rasakan, Mas. Menurut Mas Rehan sendiri bagaimana sih? Apakah memang anak-anak yang saya lihat di Jawa Timur ya, Jember itu memang rasa keingin tahuannya tinggi gitu, Mas? Atau Ya. atau memang bukan rasa ingin tahunya tinggi, memang memang sudah tahu, cuman pengen tahu lagi. Menurut saya ya Mas Hafiz ya, eh, ini boleh dibilang pendapat subjektif karena Iya, betul. opini Iya, pribadi. opini. Betul. Menurut saya sih lingkungan belajar di UNED itu baik menurut saya. Mm-mm. Eh, jadi kenapa Mas Hafiz bisa menemukan seperti itu? Karena lingkungan belajarnya di UNED itu menurut saya sudah cukup baik kan, FKIP gitu. Kan di sana juga akreditasi sudah A gitu. Kok malah promosi UNED? Tapi ini yang saya rasakan ya Mas Hafiz ya. Kan saya PPG itu di UNED. Tapi kan PPG itu yang membuka itu kan Kemendikbud. Jadi yang menjadi mahasiswa PPG itu eh, seluruh seluruh banyak 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 daerah gitu. Jadi tidak hanya dari Jember saja atau tidak hanya dari UNED saja. Jadi bisa dari Ponorogo yang sebelumnya kuliahnya bukan di UNED. Hmm. Nah, itu setelah saya rasakan di kelas PPG itu berbeda dari Hmm. eh, saat saya S1 dulu. Nah, kan saya S1 biasa jadi ketua kelas gitu. Mm-mm. Ya menurut saya dari kedisiplinan gitu. Kan kalau di kita di unit itu terbiasa mental kita sebagai mahasiswa ya ngikutin dosen gitu. Maksudnya ngikutin ya kita tahu dosen itu sibuk. Jadi jangan banyak kompromi, jangan banyak meminta jadwal gitu. Jangan banyak menuntut jadwal gitu. Jadwal kuliah. Ya kita kompromi saja menyesuaikan diri dengan dosen gitu. Nah, itu terasa sudah saat PPG. Susah ngaturnya. Susah mengkondisikan kelas agar bisa sama dengan kondisi kelas saya saat S1 gitu. Jadi menurut saya ya bisa dibilang lingkungan belajarnya di UNED itu baik baik dari pendidik juga dari mahasiswanya seperti itu. Jadi benar-benar gimana ya sudah ya kalau dibilang kompetitif ya pasti ada yang lebih kompetitif lagi. Cuman menurut saya sudah hidup lingkungan Hmm. belajarnya hidup. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu momen kita eh, semangat belajarnya rendah termotivasi oleh teman gitu. Sebenarnya Hmm. nggak usah dibandingkan sama uh, di Mas Hafiz gitu. Di sekolah di daerah saya Banyuwangi, kayaknya kalau di desa saya juga masih banyak yang kayak gitu. Yang kurang, maksudnya uh, tidak apresiasinya terhadap siswa itu kadang kurang gitu. Hmm. Terus lingkungan belajarnya uh, anak-anaknya malas gitu, itu ya menurut saya masih ada, cuman ya karena sudah tingkatannya universitas apalagi Universitas Jember menurut saya jadi lebih baik lingkungan seperti itu. Hmm. Oke, Mas. Baik, Mas. Makasih nih opininya. Ya, mungkin Mas ini karena memang sebentar lagi jam 5, saya mungkin minta lah semacam sepatah dua kata lah. Sepatah dua kata terkait eh, kita nih, kita ya secara umumnya dalam menyikapi nih, menyikapi nggak menyikapi lah, intinya pesan yang bisa diberikan untuk kita semua gitu, terutama kaitannya dengan matematika, entah itu buat kehidupan kita ataupun pekerjaan ataupun lainnya, Mas. Kira-kira ada nggak gitu nasihat atau wejangan lah, bahasa Jawanya itu wejangan gitu. uh, Sebagai seorang
pendidik matematika, ya saya memberikan pesan kepada siswa terutama ya, jangan membenci matematika, karena suka atau tidak suka matematika itu akan terus menjadi bagian dari hidup kalian, baik yang ingin langsung kerja ataupun apalagi ingin melanjutkan kuliah, karena akan kalian temukan lagi matematika di mungkin ya cuma di awal di masuk doang, tapi itu sangat penting gitu, sangat menentukan. Jadi saya harap bisa belajar matematika. Jika tidak suka dengan gurunya, cari guru lain. Kan sekarang banyak platform belajar, bisa belajar melalui lembaga bimbingan belajar online. Nah, apa belajar melalui YouTube seperti itu kan banyak gitu. Banyak yang menyediakan metode belajar yang menarik, bervariasi gitu. Jadi saya harap jangan ditinggalkan matematika itu, karena matematika itu penting untuk melatih pola pikir kita, pola cara berpikir rasional kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menemukan solusi seperti itu. Dan apalagi bagaimana kita menemukan salah kita dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Kan kita sering melakukan itu di matematika. Nah, itu saya harap ketika belajar matematika tidak hanya berhenti di soal saja, tapi diimplementasikan juga ke dalam kehidupan gitu. Itu insya Allah nanti uh, kehidupan kita akan berubah perlahan, karena itu akan menimbulkan rasa disiplin kepada kita. Oke. Sudah. Oke, baik Mas Rehan. Makasih nih Mas ilmu dan sharing sessionnya selama hampir sejam ini. Iya. Mungkin eh, kita cukupkan dulu Mas sharing session kali ini, karena mungkin juga Mas Rehan di sana di Banyuwangi sebentar lagi persiapan berbuka juga itu, Iya. atau ada acara buka bersama Mas. Saya Di Mas ucapkan Hafiz jam terima. berapa buka puasanya Kalau di biasanya? sini jam 6 lewat 7 Mas di sini. Kan kalau di sini kan Banyuwangi kan sebenarnya kan perbatasan dengan waktu Bali. Indonesia Tengah. Heeh. Iya, jadi sebenarnya kan saya pernah ke Bali gitu. Kalau di Bali itu biasanya maghrib di sana itu jam 6 gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau di saya itu setengah 6 gitu. Jadi beda-beda sedikit. Jadi sebenarnya di sana cuma dimajukan saja jamnya. Sebenarnya jamnya sama gitu. Heeh. Cuma bahkan ini sekedar informasi juga ya Pak Sami. Ya, Di beberapa titik di kecamatan saya kan, kalau dilihat di peta kan Jawa Timur itu agak ada lonjongnya. betul. Nah, itu ke beberapa daerah itu sudah bisa berubah jamnya, berubah sendiri otomatis. Jadi kalau diaktifkan lokasinya, jadi tiba-tiba sudah apa 1 jam lebih anu gitu, lebih cepat gitu. Kadang Oh. tiba-tiba ngerasa kok sudah jam segini gitu. Ternyata ke bawah live location gitu. Jadi itu. Kalau di sini setengah setengah 6 Mas, Tengah 6. Mas Berarti Hafiz. 30 menit lagi nih, Mas. Iya, 30 menit lagi. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, baik Mas Rehan. Terima kasih Mas ya. Atas ilmunya saya ucapkan Ya, kembali. terima kasih Mas Hafiz. Mungkin demikian ya Mas ya. Saya akhiri Mas ya. Ya, Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz Ya atas Mas. kesempatannya. Oke Mas, sama-sama.